Shalom jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali melalui suara pengembalaan hamba-hamba Tuhan GKI Karawaci. Hari ini kita akan merenungkan dengan satu tema, yaitu bagaimana mengatasi kesendirian di masa lansia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial, yaitu tidak bisa hidup sendiri, namun dia membutuhkan orang lain. Ketika Allah menciptakan manusia, yaitu membentuknya dari debu tanah, kemudian Tuhan meniupkan nafas ke dalam hidungnya, sehingga manusia itu kemudian hidup. Namun kemudian di dalam Kejadian 2 ayat 15, Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja." Kita diciptakan untuk hidup di dalam sebuah hubungan persekutuan dengan orang lain. Setiap kita ingin mengenal orang lain dan juga ingin dikenal oleh orang lain. Ya, paling tidak ada satu orang mungkin yang bisa menjadi sahabat, yang mengerti kesusahan kita, yang bisa diajak mengobrol tentang sukacita yang kita alami. Setiap orang bisa mengalami kesepian, apalagi pada saat pandemi sekarang ini. Mungkin anak-anak dan remaja disibukkan dengan sekolah melalui online. Orang tuanya sibuk bekerja baik di kantor maupun juga melalui online. Dan kesepian pasti banyak dialami oleh mereka yang sudah lanjut usia. Anak-anaknya sudah berkeluarga, sibuk dengan pekerjaannya, sehingga mereka yang sudah lanjut usia seringkali ditinggal sendiri. Nah, pada masa pandemi ini, para lansia tidak bisa ke gereja. Dulunya mereka bisa ketemu sama teman-temannya, atau mungkin mereka bisa berkunjung ke rumah temannya. Tapi karena masih masa pandemi, ini tidak bisa dilakukan. Hanya mungkin di rumah saja. Dan hal ini membuat kesepian. Mungkin di antara kita banyak juga yang mengalami kesepian dan kesendirian. Kesepian itu sifatnya tidaklah menetap, tidak terus-menerus asalkan kita tahu bagaimana cara mengusirnya. Pertama, kita harus tahu kebutuhan kita apa. Apakah para lansia merasa stres? Tidak ada yang mau tahu masalah yang dihadapi? Apakah oma-oma merasa membutuhkan teman untuk menceritakan kesusahan? Kalau hal ini dialami, maka kita harus berusaha untuk mencari teman. Tapi mungkin kita bertanya, di mana saya menemukan teman seperti itu? Disinilah dalam satu komunitas, mungkin di gereja, kita mungkin mempunyai teman dan kita bisa saling ngobrol, saling mendoakan, memperhatikan satu dengan yang lain, menyatakan kasih Allah kepada orang lain. Ketika kita memberikan perhatian kepada orang lain, maka kita sendiri akan menerima perhatian itu. Dan yang kedua, carilah persahabatan dengan Allah. Tuhan kita adalah seorang sahabat yang mengerti kesepian kita. Yesus pernah mengalami kesepian yang hebat ketika ia ditinggalkan oleh murid-muridnya pada waktu dia ditangkap. Dituliskan di dalam Matius 26 ayat 56. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ketika dia berada di kayu salib, Yesus berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Setiap kita akan kesepian jika tidak memiliki hubungan dengan Allah sendiri. Sampai kita menemukan hubungan dengan Allah, maka pada saat itulah kita tidak akan sendiri lagi menjalani hidup ini. Jika kita sudah percaya sama Tuhan Yesus, tapi kita merasa bahwa Allah itu sangat jauh daripada kita,
maka pertanyaan yang perlu ditanyakan adalah, siapakah yang menjauh? Allah atau saya? Allah selalu mau menjalin persahabatan dengan kita. Tetapi seringkali kitalah yang membuat penghalang untuk persahabatan itu. Dosa. Kita tidak mau datang mengakui dosa-dosa kita dan meminta pengampunan. Dosa akan merusak hubungan kita dengan Allah, karena Allah tidak dapat bersatu dengan dosa. Adam dan Hawa mengalami hal ini. Sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, mereka masih memiliki persahabatan dengan Allah. Tapi ketika mereka kemudian jatuh ke dalam dosa, mereka diusir keluar dari Taman Eden. Nah, jika ada dosa di dalam hidup kita, akuilah itu, berbaliklah kepada Allah dan minta agar Allah menyucikan hati kita. Yesus sudah berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia mendengarkan ketika kita berdoa. Roh Kudus akan menghibur kita dalam kesusahan dan kesendirian yang kita alami. Dia selalu siap untuk bertemu dengan kita dan untuk bersekutu dengan kita. Dia memberikan kita sebuah gambaran yang begitu agung di dalam Wahyu 3 ayat 20, di mana Yesus berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Kalau kita mau membuka hati untuk Yesus, maka kita akan memiliki sahabat yang sejati di dunia ini. Yesus mengatakan, "Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Ingatlah bahwa kita memiliki sahabat yang sejati, yaitu Kristus. Sahabat sejati itu bukan hanya di dunia ini, tapi ketika kita mati nanti, dia pun tetap menjadi sahabat sejati kita. Kristus akan menyambut kita di rumahnya. Kita akan dijamu di sana, dan sambil menantikan waktu itu, biarlah kita tetap setia, memelihara persekutuan dengan Tuhan Yesus, berdoa, membaca Alkitab, serta mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.